wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita dapat bertemu pada pertemuan online kali ini. Dan tak lupa juga sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, mulai dari sahabat, kerabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kepada yang terhormat Ibu Isna Kasmilawati MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Seminar Keilmuan SD dan para rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk membuka acara seminar kita pada hari ini. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Desi Wahyunita. Saya di sini bertugas sebagai moderator untuk membantu jalannya seminar pada hari ini. Jadi pada hari ini kita ada 3 pemateri, yaitu yang pertama ada Nadia, yang kedua ada Muhammad Reda, dan kemudian ada Putri Alvina Dwiyanti. Baik, materi yang pertama akan dibawakan oleh Nadia dengan judul Implementasi Program Gerakan Literasi Sekolah di SDN Keraton 4 Martapura. Kepada Nadia, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, NPM 30620562281. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Implementasi Program Gerakan Literasi Sekolah di SDN Keraton 4 Martapura. Pertama adalah latar belakang. Di bagian latar belakang masalah ini membahas tentang berdasarkan hasil wawancara dari salah satu guru yang ada di SDN Keraton 4 Martapura menunjukkan bahwa gerakan literasi sekolah yang ada di sekolah tersebut biasanya dilakukan ada 2 macam. Yang pertama adalah harian dan yang kedua mingguan. Kegiatan literasi harian adalah membaca 15 menit sebelum belajar, sedangkan kegiatan literasi membaca mingguan adalah kegiatan membaca setiap hari Rabu dilakukan 15-30 menit di halaman luar kelas sebelum pembelajaran dimulai. Mengingat minat siswa terhadap kegiatan literasi membaca ini masih rendah, perlunya adanya penambahan hari untuk kegiatan literasi membaca tersebut, dan perlunya pojok baca yang ada di setiap kelas agar dibuat lebih menarik dan untuk fasilitas bukunya bisa ditambah, supaya menumbuhkan minat baca siswa agar tertarik untuk membaca. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan beberapa masalah. Yang pertama adalah bagaimana implementasi program gerakan literasi sekolah di SDN Keraton 4 Martapura. Dan yang kedua, apa saja faktor pendukung implementasi program literasi sekolah di SDN Keraton 4 Martapura. Dan yang ketiga, apa saja faktor penghambat implementasi program gerakan literasi sekolah di SDN Keraton 4 Martapura. Selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian pada topik ini adalah membahas tentang implementasi program gerakan literasi sekolah di SDN Keraton 4 Martapura. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui implementasi program gerakan literasi sekolah di SDN Keraton 4 Martapura. Dan yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung implementasi program gerakan literasi sekolah di SDN Keraton 4 Martapura. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor penghambat implementasi program gerakan literasi sekolah di SDN Keraton 4 Martapura. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada 2. Yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini diharapkan dapat menambah wawasan dalam keilmuan, khususnya terkait dengan implementasi program gerakan literasi sekolah yang ada di SDN Keraton 4 Martapura. Dan manfaat praktisnya ada 3, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini adalah membahas teori-teori yang mendukung tentang penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama ada pengertian implementasi. Mokodopit menyebutkan implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci,
Secara sederhananya, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan ataupun penerapan. Pengertian gerakan literasi sekolah. Menurut Kemendikbud, literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Ada tujuan gerakan literasi sekolah. Sadiman menyebutkan tujuan yang ingin dicapai dalam program gerakan literasi sekolah, yaitu tujuan umum dan khusus. Untuk tujuan umumnya sendiri, yaitu untuk menumbuhkan budi pekerti peserta didik melalui budaya literasi sekolah. Manfaat gerakan literasi sekolah. Menurut Yulisa, manfaat gerakan literasi sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkaya pengetahuan kosakata. Yang kedua, meningkatkan pemahaman mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, menambah informasi dan wawasan baru. Dan yang keempat, mengasah daya ingat melalui membaca. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Menurut Sela menyebutkan ada 3 tahapan untuk pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Yang pertama adalah tahap pembiasaan. Di sini untuk meningkatkan minat baca dengan kegiatan 15 menit membaca sebelum proses pembelajaran yang dilakukan setiap hari. Dan yang kedua ada tahap pengembangan. Di sini untuk meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan mengambil kesimpulan dari buku yang dibaca. Dan yang ketiga ada tahap pembelajaran dengan cara menulis sebuah cerita dan meningkatkan kemampuan peserta didik pada semua mata pelajaran di sekolah. Selanjutnya ada faktor pendukung gerakan literasi sekolah. Sela menyebutkan faktor pendukung gerakan literasi sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya sarana dan prasarana untuk menjalankan program gerakan literasi sekolah. Dan yang kedua, adanya bahan bacaan yang dibaca oleh peserta didik. Dan yang ketiga, adanya dana dan waktu untuk pelaksanaan program gerakan literasi sekolah. Selanjutnya ada faktor penghambat gerakan literasi sekolah. Yunianika menyebutkan faktor penghambat gerakan literasi sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, buku atau bahan bacaan yang kurang memadai. Dan yang kedua, masih adanya kesulitan membaca dalam diri siswa. Dan yang ketiga, jadwal gerakan literasi sekolah yang belum konsisten. Metode penelitian. Di sini yang pertama akan dibahas tentang pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang akan saya gunakan di SDN Keraton 4 Martapura adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dalam rangka mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi yang sewajarnya dan untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal manusia. Jadi, jenis penelitian yang akan saya gunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai implementasi program gerakan literasi sekolah di SDN Keraton 4 Martapura. Selanjutnya ada subjek dan lokasi penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa di SDN Keraton 4 Martapura. Dan lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah bertempat di SDN Keraton 4 Martapura. Selanjutnya ada sumber data. Adapun sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama ada data primer, yaitu diperoleh langsung dari lapangan yang memberikan informasi kepada peneliti tentang apa yang akan diteliti oleh peneliti. Dan yang kedua ada sumber data sekunder, yaitu data-data yang digunakan untuk melengkapi hasil penelitian. Selanjutnya ada prosedur pengumpulan data. Pada penelitian ini, prosedur pengumpulan data ada 3. Yang pertama ada observasi, dan yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Jadi, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menurut teori Miles and Huberman menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga datanya mencapai titik jenuh. Adapun bagian-bagiannya sebagai berikut. Yang pertama ada reduksi data, dan yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga ada verifikasi data atau kesimpulan. Selanjutnya ada rencana pengujian keabsahan data. Jadi, uji keabsahan data merupakan proses pengecekan agar data yang diperoleh tidak ada perbedaan dengan kejadian sesungguhnya di lapangan atau bersifat valid. Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian keabsahan data sebagai berikut. Yang pertama ada triangulasi sumber,
dan yang kedua ada triangulasi teknik, dan yang ketiga ada triangulasi waktu, dan yang terakhir ada member check. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, karena pemateri sebelumnya sudah selesai memaparkan materinya, selanjutnya kepada Putri Alvina Dwiyanti dengan judul Motivasi Belajar Siswa atas Penggunaan Model Pembelajaran WordSquare di kelas 5 SDN 1 Sungai Ulin. Kepada Putri Alvina Dwiyanti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Alvina Dwiyanti dengan NPM 36626056023, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 26 semester 6. Ingin mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Motivasi Belajar Siswa atas Penggunaan Model Pembelajaran WordSquare di kelas 5 SDN 1 Sungai Ulin. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalahnya yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal tidak hanya dilihat dari metode pembelajaran yang digunakan, tetapi juga peran aktif dari guru tersebut. Guru harus mempersiapkan materi yang akan diajarkan dengan matang agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaiannya. Penerapan metode pembelajaran WordSquare ini diharapkan bisa memberikan motivasi belajar siswa, karena metode pembelajaran ini merupakan salah satu dari sekian banyak metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah ini adalah bagaimana motivasi belajar atas penggunaan model WordSquare peserta didik di kelas 5 SDN 1 Sungai Ulin. 3 yaitu ada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi belajar atas penggunaan model WordSquare peserta didik di kelas 5 SDN 1 Sungai Ulin. Yang selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian pada topik ini adalah motivasi belajar siswa atas penggunaan model pembelajaran WordSquare di kelas 5 SDN 1 Sungai Ulin. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi yang pertama bagi peneliti, dapat memberikan wawasan, pengalaman, dan bekal yang berharga bagi peneliti sebagai calon pendidik yang profesional, terutama dalam memilih model pembelajaran yang baik serta merancang dan melaksanakan pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik. Yang kedua ada bagi guru, memberikan informasi mengenai model-model pembelajaran terutama model pembelajaran WordSquare yang dapat digunakan dalam pembelajaran guna meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik serta memberikan motivasi peserta didik. Yang ketiga ada bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan atau menerapkan model pembelajaran WordSquare di kelas-kelas lainnya. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada pengertian dari motivasi belajar. Motivasi belajar menurut Parnawi 2019 adalah keadaan diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk motivasi belajar. Yang pertama memberi angka, yang kedua hadiah, yang ketiga kompetensi, yang keempat ego informan, yang kelima memberi pulangan, yang keenam mengetahui hasil, yang ketujuh pujian, dan yang kedelapan hukuman. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yang pertama ada motivasi seorang dapat bersumber dari dalam diri sendiri yang dikenal sebagai motivasi internal, dan dari luar yang dikenal sebagai motivasi eksternal. Dan juga di samping itu kita bisa membedakan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik yang dikarenakan orang tersebut senang melakukannya, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang dari luar perbuatan yang dilakukannya. Yang keempat ada indikator motivasi belajar siswa. Yang pertama adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar siswa. Yang kedua adanya harapan dan cita-cita di masa yang akan datang siswa. Yang ketiga adanya penghargaan dalam belajar siswa. Yang keempat adanya kegiatan yang menarik dalam belajar siswa. Dan yang kelima adanya lingkungan yang kondusif. Selanjutnya ada model pembelajaran WordSquare. Pengertian model pembelajaran WordSquare yaitu salah satu cara untuk melakukan rekayasa pedagogik agar kegiatan belajar mengajar dapat dilalui peserta didik untuk mengikuti apa yang diinvestasi guru. Model pembelajaran WordSquare merupakan salah satu model yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran. Model ini membutuhkan suatu kejelian dan ketelitian siswa sehingga dapat merangsang siswa untuk berpikir efektif
melalui permainan acak huruf. Selanjutnya ada metode penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, merupakan pendekatan yang mendeskripsikan kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme untuk mengetahui motivasi belajar siswa menggunakan model pembelajaran World Square. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyelidiki fenomena sosial dan masalah siswa berdasarkan kenyataan-kenyataan di lapangan bersifat penemuannya agar peneliti mengetahui motivasi belajar siswa menggunakan model World Square. Ada pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode observasi, yang kedua metode wawancara, dan yang ketiga metode dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu usaha untuk memproses data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, baik dengan alat pengumpulan data melalui interview, observasi, maupun dokumentasi. Proses pertama adalah mereduksi data, yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan mencari data yang dianggap penting yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses kedua yaitu data display atau penyajian data, yaitu dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun naratif. Yang ketiga yaitu proses ketiga yaitu concluding drawing atau verification, yaitu penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan, dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal tidak hanya dilihat dari model pembelajaran yang digunakan, tetapi juga peran aktif guru. Guru harus mempersiapkan materi yang diajarkan dengan matang agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaiannya. Siswa merupakan subjek dalam proses pembelajaran. Apabila pembelajaran yang disampaikan oleh guru kurang menarik dan membosankan, maka guru dituntut untuk bisa menghidupkan kembali semangat siswa untuk terus belajar. Penerapan metode pembelajaran World Square ini diharapkan bisa memberikan motivasi belajar siswa karena metode pembelajaran ini merupakan salah satu dari sekian banyak metode pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reda, NPM 3062056261. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang sudah saya buat yang berjudul Keterampilan Berbicara dalam Pembelajaran Tematik Siswa Kelas 4 SDIT Insanul Rahman Banjarbaru. Dalam penelitian kali ini ada beberapa part presentasi yang akan saya paparkan. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Selanjutnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan lokasi penelitian, pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir rencana pengujian keabsahan data. Latar belakang dari penelitian ini adalah dalam kegiatan belajar mengajar KBM, guru harus meningkatkan profesionalismenya dalam keterampilan berbicara. Guru berkewajiban memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dan perlu mempertimbangkan setiap hal dalam memilih strategi pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan optimal. Keterampilan berbicara dan berbagai alternatif strategi yang dapat diupayakan oleh guru untuk mengatasi serta meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Peneliti berpikir bahwasanya itu perlu penelitian. Sebab itu saya membuat proposal mengenai masalah ini. Rumusan masalah dari penelitian kali ini adalah: pertama, bagaimana kemampuan siswa dalam keterampilan berbicara pada pembelajaran tematik. Yang kedua, apa saja faktor penyebab hambatan atau kesulitan siswa dalam keterampilan berbicara pada pembelajaran tematik. Yang ketiga, bagaimana strategi guru dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa pada pembelajaran tematik. Nah, dari rumusan masalah tadi, maka tujuan penelitian pada proposal ini adalah: 1. Mengetahui kemampuan siswa dalam keterampilan berbicara pada pembelajaran tematik. 2. Mengetahui faktor penyebab hambatan atau kesulitan siswa dalam keterampilan berbicara pada pembelajaran tematik. Yang ketiga, mengetahui strategi guru dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa pada pembelajaran tematik. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis.
Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi kepada pihak yang memiliki kepentingan baik sekolah, guru, orang tua, dan juga masyarakat sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dengan menyesuaikan kemajuan zaman yang terus berkembang. Manfaat praktis bagi siswa menghasilkan generasi yang memiliki wawasan luas tentang keterampilan berbicara yang lebih baik lagi. Bagi guru, sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam proses pembelajaran, terkhusus keterampilan berbicara agar memperoleh banyak bahan dan referensi dalam pelaksanaannya. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk meningkatkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan kreativitas serta inovasi para pihak yang memiliki kepentingan untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan juga bentuk pengabdian peneliti untuk kemajuan dunia pendidikan. Wawasan dan informasi yang didapatkan sebagai bentuk pengalaman bagi peneliti untuk bekal dalam kehidupan yang bermakna. Tinjauan pustaka. Karena membahas tentang keterampilan berbicara, maka saya mencari bahan juga tinjauan pustaka tentang keterampilan berbicara. Pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang mekanistik. Semakin banyak berlatih, semakin dikuasai dan terampil seseorang dalam berbicara. Tidak ada orang yang langsung terampil berbicara tanpa melalui proses latihan. Dikutip dari Susanti 2019. Tujuan keterampilan berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah berkomunikasi. Pembicaraan dapat menyampaikan pikirannya secara efektif dan mampu mengevaluasi efek komunikasinya terhadap para pendengar, serta mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala situasi pembicaraan, baik secara umum maupun perorangan. Yang kedua, faktor hambatan atau kesulitan keterampilan berbicara. Menurut Heimas tahun 1974, dalam berbicara seseorang dipengaruhi oleh faktor speaking. Speaking merupakan akronim dari setting, participant, aims, act, key, instrument, norms, and genre. Sementara Dharma pada tahun 2019 mengatakan bahwa menambahkan unsur amanat message sebagai faktor penentu keterampilan berbicara, dikutip dari buku yang ditulis Marzuki pada tahun 2019. Faktor-faktor yang menyebabkan hambatan dalam berbicara menurut Susanti pada 2019 yaitu faktor fisik, faktor media, dan faktor psikologis. Selanjutnya yang ketiga, strategi guru dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Minimnya pemahaman guru tentang strategi pembelajaran tampaknya merupakan kendala tersendiri dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam pembelajaran keterampilan berbicara semakin tampak, melihat bahwa strategi pembelajaran memiliki kedudukan yang fundamental atau penting dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Tulisan ini bertujuan memberikan berbagai alternatif strategi pembelajaran untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dan keterbatasan pengetahuan guru mengenai strategi pembelajaran keterampilan berbicara, dikutip dari Dewantara tahun 2016. Yang keempat, pembelajaran tematik di sekolah dasar. Pembelajaran tematik adalah program pembelajaran yang berangkat dari satu tema atau topik tertentu dan kemudian dikolaborasi dari berbagai aspek atau ditinjau dari berbagai perspektif mata pelajaran yang biasa diajarkan di sekolah. Pada dasarnya pembelajaran tematik diimplementasikan pada kelas awal, kelas 1 sampai dengan kelas 3, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Implementasinya yang demikian mengacu pada pertimbangan bahwa pembelajaran tematik lebih sesuai dengan perkembangan fisik dan psikis anak menurut Kadir dan Asrohah pada buku yang tulisnya pada tahun 2014. Selanjutnya, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan pendekatan mendeskripsikan kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme untuk mengetahui keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran tematik. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyelidiki fenomena sosial dan masalah siswa berdasarkan kenyataan di lapangan. Subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian dari topik ini adalah siswa kelas 4 SD Insan Nur Rahman Banjarbaru tahun ajaran 2023-2024. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti dan mengumpulkan informasi serta data dari 20 siswa, juga guru kelas 4 SDIT Insan Nur Rahman Banjarbaru tahun ajaran 2023-2024. Pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian yang dilakukan mengacu pada analisis model Miles and Humberman. Kegiatan dalam proses telaah atau analisis data secara kualitatif dilaksanakan dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data penelitian lainnya atau menganalisis secara interaktif, serta pengamatan atau penelitian ini akan dilakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus sampai data dan informasi yang dibutuhkan rampung, sehingga data yang diperoleh dapat terkumpul dengan valid dan sempurna. Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data mencakup 3 tahap pelaksanaan, yakni data reduksi data, data display, penyajian data, dan conclusion drawing verification, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Rencana pengujian keabsahan data. Aktivitas pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yakni pertama uji kredibilitas, yang kedua peningkatan ketekunan, yang ketiga triangulasi, yang keempat analisis kasus negatif. Nah, mungkin itu presentasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena semua pemateri sudah menyampaikan materinya, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian bertanya melalui kolom chat. Baik, semua pertanyaan yang ditujukan kepada para pemateri sudah dijawab semua dengan baik dan benar, dan para penanya sudah puas dengan jawabannya. Karena para pemateri sudah memaparkan materinya dan juga sesi tanya jawab sudah selesai, maka saya akan tutup acara seminar kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.